Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I yang beranggotakan Syarifah Aula Akrama, Tia Ernita, Muhammad Ali Fajri Harahap. Kami akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami. Di mana permasalahan yang kami dapat adalah kaca jendela yang di lantai atas sulit untuk dibersihkan. Karena lantainya yang tinggi dan sulit menjangkau sudut-sudut yang hendak dibersihkan. Maka kami membuat alat bantu untuk membersihkan bagian-bagian itu. Terus yang kedua ada daftar user. Daftar user adalah daftar yang berisi tokoh-tokoh yang ada dalam suatu lingkungan penelitian. Biasanya dikategorikan dalam suatu kategori yang sama. Daftar user yang ada di gedung Fakultas Teknik terkait kasus yang diberikan adalah cleaning service. Cleaning service adalah petugas yang bertugas memberikan pelayanan kebersihan, kerapian, dan higienisasi pada sebuah gedung bangunan baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang bertujuan untuk tercipta suasana yang nyaman untuk beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya, daftar aktivitas. Daftar aktivitas adalah jenis-jenis aktivitas yang dilakukan oleh si user. Di bawah ini, daftar aktivitas yang dilakukan oleh cleaning service, yaitu yang pertama, petugas kebersihan menyiapkan bahan dan peralatan kebersihannya, seperti sapu, pel, dan lain-lain. Yang kedua adalah petugas membasahkan kain yang terdapat pada gagang, alat bantu pembersih kaca. Yang ketiga adalah petugas membersihkan kaca jendela gedung, lantai 2 dan lantai 3 dengan menggunakan gagang panjang, yang bagian atasnya terdapat kain yang berfungsi untuk membersihkan kaca jendela. Yang keempat adalah petugas menggerakkan benda tersebut secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya, daftar aktivitas user menggunakan alat atau teknologi. Yang pertama adalah user memperhatikan waktu sebelum ia hendak bekerja. Selanjutnya, pada jam 7 pagi, user memastikan alat pembersih kaca berfungsi dengan baik. Kemudian, wiper jendela akan hidup secara otomatis dan bergerak naik turun selama 15 menit. Lalu, user mengerjakan tugas lainnya seperti menyapu, ngepel, dan sebagainya. Pada saat sekitar jam 4 sore, user memastikan wiper bekerja kembali. Setelah 15 menit, Pak Beni memastikan wiper berhenti bekerja dan memastikan jendela sudah bersih dari debu. Jadi finite state machine ini adalah diagram yang menggambarkan tentang state dan perpindahannya. Bagaimana suatu sistem akan bekerja jika state-nya diperkirakan. Dari finite state machine ini ada komponen-komponen berupa masukan, keluaran, state, dan initial state. Untuk project kami yaitu wiper jendela otomatis, inputnya kami tentukan yaitu waktu. Waktu ini diinisiasikan dengan waktu kerja dan bukan waktu kerja. Dan dimisalkan dengan X. Waktu ini diatur dengan chip RTC. Jadi jika waktu ditentukan pukul 7, maka pukul 7 masuk waktu kerja, dan jika sebelum waktu 7 adalah bukan waktu kerja, dan sesudah pukul 7 dan bukan juga waktu kerja. Dan output yang kami inginkan adalah alat pembersih jendela otomatis bergerak. Outputnya bisa on dan off. Jika on, alat pembersih hidup dan bekerja, dan jika off, alat pembersih mati. Kemudian state atau keadaan dari alat tersebut adalah kerja dan mati. Bila bekerja, alat tersebut membersihkan jendela, dan jika mati, alat tersebut mati. Kemudian initial state yaitu state awal dari suatu alat. Alat tersebut memiliki state awal mati, atau alat pembersih jendela mati atau tidak bekerja. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram dari FSM. Untuk diagramnya sendiri dimulai dari tabel yang berisi state awal, input, state selanjutnya, dan output. Nah, jika keadaan pertama yaitu state awal, alat dalam keadaan mati dan diberikan input bukan waktu kerja, maka state selanjutnya alat akan tetap dalam keadaan mati karena belum masuk waktu kerja, dan output yang dihasilkan adalah alat dalam keadaan off. Kemudian yang kedua, state awal yang diberikan kepada alat adalah mati dan diberikan input berupa waktu kerja, maka state selanjutnya alat akan bekerja karena sudah masuk waktu kerja. Kemudian output yang dihasilkan adalah alat dalam keadaan on atau hidup. Kemudian state awal yang ketiga yaitu alat bekerja.
dan input yang diberikan adalah bukan waktu kerja, maka state selanjutnya alat akan berada dalam keadaan mati karena sudah bukan lagi waktu kerja untuk alat. Kemudian output yang dihasilkan adalah alat dalam keadaan off. Kemudian yang keempat, alat akan berada dalam keadaan kerja dan input yang diberikan adalah waktu kerja, sehingga state selanjutnya alat akan tetap bekerja dengan output on. Bisa dilihat dari diagramnya, jika alat dalam keadaan mati dan diberikan input bukan waktu kerja, maka state selanjutnya akan mati. Sebaliknya, jika alat dalam keadaan bekerja dan diberikan input waktu kerja, maka alat dalam keadaan hidup. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rangkaian dan Arduino. Jadi, di sini kita menggunakan skematik gambar rangkaian penyiraman air pembersih kaca. Jadi, sebelum kaca dibersihkan, tentu saja diperlukan penyiraman air secara otomatis terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat pada rangkaian bahwa Arduino Uno di sini terhubung dengan adanya RTC atau Real Time Clock Module, kemudian adanya juga water pump. Di sini kita menggunakan motor water pump yang terhubung langsung dengan relay dan baterai sebagai sumber tegangan dari water pump. Nah, cara kerjanya di sini adalah water pump atau motor akan bergerak karena adanya baterai sesuai dengan real time clock yang diatur dari RTC modul. Nah, pada gambar rangkaian skema sebelumnya, kita sudah melihat dan mengetahui bagaimana cara kerjanya air secara otomatis dapat keluar sebelum kaca dibersihkan. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara kerja alat utamanya, yaitu alat pembersih kaca atau wiper jendela secara otomatis. Masih sama seperti tadi, kita menggunakan Arduino Uno, yang dimana di sini digantikan dengan Arduino Nano. Kemudian adanya juga RTC modul atau real time clock modul. Kemudian kita di sini menggunakan sebuah motor, di mana kita menggunakan motor DC motor, tapi di sini digantikan dengan motor servo. Motor akan bergerak pada pukul 7 pagi selama 3 menit. Maka setelah 3 menit motor akan berhenti bekerja. Kemudian motor akan bekerja kembali pada pukul 4 sore. Dan selama 3 menit juga motor akan kembali seperti semula. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam daftar harga dari bahan-bahan atau material yang kita gunakan. Yang pertama, di sini kita menggunakan sebuah Arduino Uno, di mana harganya tersebut diperkirakan 85.000. Kemudian kita menggunakan RTC modul sebanyak 2 buah dengan harga 30.000. Kemudian di sini menggunakan water pump harga 30.000, DC motor 50.000, relay 20.000, kabel jumper 15.000, karton sebanyak 4 buah yaitu 20.000, lem batang 30.000, glue gun 30.000, cat minyak 40.000, dan di sini kita menggunakan baterai yang utama yaitu baterai VTC 18650 seharga 150.000. Karena di sini kita menggunakan 2 buah baterai. Jadi, total harga yang kita gunakan dalam pembuatan alat ini adalah seharga Rp490.000. Berikut adalah lampiran dari hasil kerja kelompok kami. Di sini dilampirkan berupa paper, kemudian ada screenshot video call bukti kerja, dan di sini ditampilkan juga screenshot dari grup WA di mana tempat kami berdiskusi untuk bekerja. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.